Dua titik yang belum juga ketemu, minimum essential force dengan kita membeli alutsista yang baru. Nanti nggak ketemu-ketemu karena harganya untuk yang baru juga mahal. Kita harus merubah cara pandang kita soal minimum essential force ya. Yang harus menjadi perhatian bukan saja quantity, bukan saja jumlah armada atau jumlah main battle tank yang dimiliki, jumlah alutsista yang dimiliki, tetapi kualitas dari alutsista yang kita miliki. Misalnya, hari ini kita memiliki 24 Hercules, tetapi yang bisa operasional, yang layak untuk bisa dipakai hanya sekitar 13-14. Artinya ada 10 lebih, ada 10 yang tidak bisa digunakan. Ini kan akhirnya menjadi mubazir. Kita bicara pesawat angkut militer, total ada 50 ya yang kita miliki, termasuk Hercules. Dari semua itu sekitar 20 sekian yang masih layak digunakan. Jadi paradigma berpikir mengenai peningkatan alutsista itu harus dirubah, bukan hanya sekedar kuantiti tetapi harus kualitas. Ini jangan-jangan nanti kalau misalnya kita memikirkan kuantitas, uang kita habis untuk merawat barang-barang rongsok. Ya, karena begini, jujur saja kalau kita bicara efisiensi ya, barang bekas dan barang baru, misalnya gini, bicara pesawat terbang, apakah pesawat yang sudah tua, sudah 45 tahun sudah tidak layak terbang? Jawabannya tentu saya tidak. Masih digunakan kok, Amerika sendiri masih menggunakan Hercules yang berusia 40-50 tahun. Tetapi memang cost untuk merawatnya pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan pesawat yang baru. Gitu. Baik, saya akan ke Pak Jemi lagi. Pak Jemi, kemudian apa langkah dari TNI AU, khususnya TNI AU, untuk menjawab permintaan dari Presiden Jokowi untuk ikut serta mencari akar permasalahan banyaknya kecelakaan alutsista kita, Pak? Dari TNI Angkatan Udara sudah melaksanakan kegiatan evaluasi, kemudian kemarin juga Staf Angkatan Udara menekankan kepada Bang yang tadi Abdurrahman Saleh bagaimana menjaga safety, bagaimana meyakinkan dan harus punya nyali untuk menolak apabila ada perintah di mana pesawat itu tidak layak untuk jangan karena tidak kan perintah pimpinan kemudian pesawat itu dipaksakan terbang. Harus punya keyakinan dan beranian untuk menyampaikan bahwa tidak layak untuk melakukan operasi atau misi. Kemudian dengan alasan-alasan saya kira pimpinan yang akan merintah pun pasti akan melakukan perintah dari Kepala Staf Angkatan Udara. Baik, Pak Jemi, terakhir untuk Anda, apakah Anda lebih memilih kuantitas yang dikejar, tapi barang-barangnya bekas, atau Anda mendapatkan sedikit pesawat, tapi adalah pesawat-pesawat baru? Saya kira tadi sudah jelas saya sampaikan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Udara yang sekarang ini, bahwa kita tidak melihat kuantitas, tetapi bagaimana kualitas. Baik, terima kasih Pak Jemi. Itu utama dibandingkan dengan pesawat hibah ataupun. Baik, ini artinya paradigma yang harus diubah, bukan kuantitas tapi kualitas. Terima kasih Kadispen TNI AU Marsikal Pertama Jemi Trisonjaya. Saya akan ke Mas Al-Araf sekarang. Terakhir Mas, apa kemudian masukan evaluasi dari Anda agar kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir? Menata alutsista ini harus dari hulu sampai hilir, artinya mulai dari pembelian sampai proses perawatan. Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan problem-problemnya. Nah, untuk kepentingan saat ini, kita sudah melihat bahwa beberapa kasus sudah terjadi dan hampir setiap tahun kecelakaan terjadi. Kalau itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, tentu kita tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Ini satu sudah 7 kali. Sudah 7 kali pertengahan 2015. Oleh karenanya Presiden harus mengambil langkah nyata untuk menata alutsista. Langkah nyata yang paling baik adalah Presiden membentuk tim independen audit terkait dengan alutsista untuk mengecek dan memetakan problem alutsista di Indonesia, untuk mengecek dan memetakan solusi yang terbaik dalam penataan alutsista seperti apa. Tim independen ini bisa melibatkan DPR, Kementerian Pertahanan, pakar-pakar, kelompok masyarakat sipil yang concern, sehingga kemudian kita bisa membahas ini secara lebih jernih, lebih komprehensif, dan kemudian kita bisa menata menjadi lebih baik. Kedua, kerumusan kebijakan pertahanan negara harus dibuat dengan baik, sehingga kemudian penentuan pembelian alutsista sesuai dengan perencanaan yang sudah dibangun. Penentuan skala prioritas juga menjadi sesuatu yang penting, dan oleh karena itu saya setuju sekali pembangunan kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Darat ini harus ditingkatkan. Karena hanya 40% yang layak pakai. Oleh karenanya masih ada 60% wilayah udara dan wilayah laut tidak tercover dan harus ditingkatkan, harus dibangun kekuatan. Dan juga memangkas pihak-pihak ketiga ini ya. Betul. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami di Prime Time News pemirsa. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa.